warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin Fatihah. Jamaah Majelis Zikir dan Silaturahim Subuh Ahad Kecamatan Pancoramas dan Cipayung rahimahullah. Wabil khusus para asatid, kiai, muallim, terutama guru kita Kiai Haji Somali Mufid Matanallah fitul hayati. Amin Allah. Genap pengurus DKM Masjid Al Munawwarah, juga pengurus Majelis Zikir dan Silaturahim Subuh Ahad yang diketuai oleh Al-Ustaz Haji Hussein. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini termasuk masuk dalam hadis Nabi, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pada hari ini kita lanjut surah At-Takwir. Ini surah ini sangat mencekam ini karena menceritakan tentang huru-hara hari kiamat. Surah At-Takwir ini diturunkan di kota Mekah dan membidani dua hakikat yang sangat penting. Yang pertama hakikat kiamat, yang kedua hakikat wahyu dan kerasulan. Keduanya merupakan konsekuensi dari iman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita juga harus beriman dengan hari kiamat, termasuk kejadian yang akan ada pada hari kiamat. Surah ini diawali dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang huru-hara hari kiamat. Dari mulai berjatuhannya bintang-bintang, terbangnya gunung, berubahnya laut menjadi api, kemudian terbelahnya langit, hilangnya cahaya matahari, dan berbagai macam persoalan yang akan terjadi pada hari kiamat. Itu semua dijadikan Allah untuk meyakinkan orang tentang hakikat kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah ingin menegaskan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, kemudian bersumpah dengan berbagai macam kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, kita langsung aja masuk ke tafsir. Ini saya ambil dari kitab Sofwatut Tafasir, inti dari berbagai macam kitab tafsir. Baik, kita langsung masuk tafsir. Mohon maaf para kiai, para asatid, sama guru saya nih, Kiai Haji Somali Mufid, ya mohon redonya untuk mentakrir kitab. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tafsir. Idza syamsu kuwirat. Hadil ayatu bayanun li ahwalil qiyamah wa ma yakunu fiha minasyada'idi wal kawarith.
ayat-ayat ini menjelaskan tentang huru hari kiamat dan apa yang akan terjadi dari masalah-masalah yang cukup hebat dan berbagai macam bencana. Wa ma ya'taril kauna wal wujuda min mawahir taghyiri wat tahrib, dan sesuatu yang meliputi alam semesta ini dan keberadaannya dari berbagai fenomena perubahan dan penghancuran. Jadi kita dalam ayat ini mendapatkan penjelasan dari Allah bagaimana akhirnya alam semesta dihancurkan. Idza syamsu luffat wa muhayya dawha, apabila matahari dilipat dan dihilangkan cahayanya. Wa idzan nujumun kadarat, ay wa idzan nujumu tasyaqatat min mawadiha wa tanatarat, dan apabila bintang-bintang itu berguguran dari tempatnya, watana tarot, dan bertebaran. Udah gak beraturan dah, bintang jatuh. Wa idzal jibalu suyirat, ay wa idzal jibalu hurrikat min amakiniha, apabila gunung-gunung digerakkan dari tempatnya, digoncangkan dari tempatnya, dilemparin dari tempatnya. Wa suyirat fil hawa'i, dan diterbangkan di udara. Hatta syarat kal haba'i, maka jadilah dia seperti debu yang bertebaran. Itu gunung Jamaah Al-Munawwarah di mana? Lihat sebelah sana Gunung Salak, gede banget. Gunung Salak terbang. Bagaimana orang Kampung Baru, bagaimana orang Jagar Alam, ada di mana? Jadi yang kecil, kalau nggak ceritain yang gedenya aja udah. Jadi jangan pada mikir dah ya orang sini, gue di mana? Lah Gunung Salak aja terbang. Luar biasa ini kalau udah bicara tentang kiamat. Kakaulihi ta'ala, dan itu seperti firman Allah, yauma nusayrul jibala wa talal ardu barizah, pada hari di mana kami terbangkan gunung-gunung dan kau lihat bumi itu menjadi datar. Ini dukungan dari ayat yang lain. Wa idal isyaru uttilat, ay wa idan nukul hawamilu turikat hamlan bila ra'in wala talibin, apabila onta-onta yang hamil itu dibiarkan tanpa gembala dan tanpa ada yang mencari. Kenapa sih nyebutnya onta, bukan Mercy, bukan Alphard, bukannya Pajero gitu? Begini Pak, wa husannuku bi dzikri li annaha qaraimu amwalil arabi. Wa husannuku bi dzikri, disebut onta secara khusus li annaha qaraimu amwalil arab, karena onta itu adalah harta orang Arab yang paling mulia saat itu. Kalau sekarang apa? Apabila Pajero apa? Alphard. Sebut dah mobil yang paling mahal apaan? Kijang. Ya Bapak ada lebih tahu harga mobil. Kau nawar mulu beli kagak gitu kan? Ya, ada orang nawar mobil beli kah? Ya. Makanya orang sini paling tahu dah harga mobil. Ya, jadi makna tuh disesuaikan aja. Pak Ustadz ini di kitab kok onta? Ya terserah, pokoknya bicara harta gitu aja. Ketika harta dibiarkan, orang punya Alphard, punya Pajero, udah kagak dipikirin udah.
Yang dipikirin dirinya. Bahkan Allah ingatkan dirinya itu. Ya Allah ya Rabbi, ya. Jadi kenapa disebut onta? Di ayat ini kenapa Allah khususkan onta? Karena onta saat itu merupakan harta orang Arab yang paling hebat, paling mulia. Sesuaikan aja sekarang apa yang paling mulia, gitu, ya. Wa idzal wuhusyu husyirat, ay wa idzal wuhusu jumi'at min awkariha wa ajhariha zahilatan min syiddatil faza'. Wa idzal wuhusu jumi'at, apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan min awkariha, dari sarangnya, wa ajhariha, sama dari tempatnya, dari sarangnya, zahilatan min syiddatil faza', karena linglung saking takutnya kejadian hari itu. Jadi umpama macan nih, macan kan punya tempat. Di mana macan tempatnya? Di hutan. Artinya dia punya wilayah kekuasaannya sendiri. Saat itu semua binatang buas, beruang, macan, buaya, masuk ke tempatnya. Karena saking takutnya, begitu. Itu gambaran hari kiamat. Melihat kita udah nggak demen makan, udah nggak sempet macan makan kita udah. Atau umpama nusat matlani ada di sampingnya, nggak sempet garotnya udah. Enak. Iya macan linglung namanya zahilah. Apa zahilah? Linglung udah. Bingung. Pamane, macan, singa, makanannya apa? Kijang, kambing. Udah nggak sempet dah. Lari tunggang langgang dia, linglung udah, lari ke tempatnya, lari ke peraduannya juga. Sampai kayak gitu Allah gambarkan. Jadi binatang buas nggak sempat lagi ngelirik makanannya udah, semua lari ke tempatnya, walaupun pada ujungnya hancur juga. Tuh ayat kayak begitu Pak. Wa idzal biharu ta'ajjajat naron, dan apabila lautan itu ta'ajjajat naron, menyala-nyala menjadi api. Apabila lautan itu berubah menjadi api, bergelora lagi, kayak apa? Contoh dah yang paling ekstrim, kutub selatan, kutub utara, dinginnya luar biasa. Gak ada orang yang sanggup kalau nggak pakai peralatan. Tapi di hari kiamat semua menjadi api juga. Ya, apalagi setu. Ya, setu apa di sini? Kali, laut jadi lautan api. Ya, kita pikirin kapal di atasnya bagaimana? Udah nggak kebayang. Wasyarat niranan tattarimu fatal tahibu, maka jadilah lautan itu menjadi api. Maka jadilah lautan itu menjadi api, tattarimu watal tahibu, menyala-nyala begitu. Wa idzan nufusu zuwijat, ay wa idzan nufusu qurinat bi asbahiha, faqurinal fajiru ma'al fajir wasalihu ma'as salih. Apabila jiwa-jiwa itu didekatkan dengan yang sejenis, maka orang-orang durjana bersama orang-orang durjana, dan orang-orang yang soleh bersama orang yang soleh, gitu. Ada orang aku di dunia, orang soleh sama orang toleh, di sana nggak bisa lagi. Itu yang ayat yang sering saya baca. Wamtazul yauma yuhal mujrimun. Hei orang durjana, hari ini pisah kamu. Udah nggak bisa nyampur. Jadi ada orang di padang mahsyar itu so pede, pengen nyampur sama orang-orang yang berbuat baik. Nggak ada lagi.
Jadi arwah Allah satukan dengan yang sejenis. Orang munafik dengan orang munafik, orang kafir dengan orang kafir, orang soleh dengan orang soleh, durjana orang durjana gitu, nggak bisa nyampur. Itulah kiamat. Ya. Qala Tabari, Imam At-Tabari mengatakan yuqranu bainar rajuli shalih ma'ar rajuli shalih. Akan didekatkan antara orang yang soleh bersama orang yang soleh fil jannati di surga. Nah, ada Imam Tabari malah lebih hebat lagi, di surga nanti udah kita bertemu sama orang-orang soleh. Kan dari awal sudah ditanya sama malaikat, waman ikhwanuka, siapa teman-teman kamu? Nah, kalau dia pernah bergaul dengan orang-orang soleh, jawabnya ringan, orang-orang berimanlah kawan-kawanku. Makanya apa bisa kita jawab pertanyaan malaikat kalau kita nggak pernah bergaul sama orang soleh? Itu. Jadi apa yang akan ditanya malaikat menjadi cermin buat kita bahwa kita harus banyak bergaul sama orang soleh. Sebab malaikat nanyanya di antara soal yang sudah bocor apa? Ya kan udah bocor kan soalnya. Dari SD saya diajarin itu sama guru agama saya dulu. Waman ikhwanuka, siapa teman-teman kamu? Nah kalau kita nggak pernah bergaul sama orang soleh, mau jawab apa kita? Nah, kalau Imam Tabari mengatakan nanti deketin tuh orang soleh dengan orang soleh. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk minas sholihin wa sholihat. Amin. Wa bainar rajuli su'i ma'ar rajuli su'i finnar. Dan diantara orang yang jelek bersama orang yang jelek di neraka. Kumpul dah di neraka tuh arisan udah. Ya, kongko sono di neraka. Diajak kebaikan susah banget. Diajak bayang ogah, puasa ogah, zakat nggak mau. Mau ngapain? Ngaji nggak mau, kumpul sama Rasul nggak mau. Ada kebaikan nggak mau kumpul. Kumpulnya ya udah ntar dikumpulin lagi di sana. Siapa temannya dia waktu di dunia? Gitu. Ya kita bersyukur aja bahwa kita Allah takdirkan berkumpul bersama orang yang soleh. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidan bin kutilat. Ay wa idzal bintul lati dufinat wa hiya hayatun su'ilat taubikhan liqailiha. Wa idzal bintul lati dufinat, apabila anak perempuan yang dikubur wa ya hayatun dikubur dalam keadaan hidup-hidup, su'ilat ditanya taubikhan liqatiliha, karena ingin mencela siapa pembunuhnya itu. Ma huwa dzanbuha hatta qutilat, apa dosa tuh anak kecil sehingga dibunuh? Qala fi tashil, dalam kitab tafsir dikatakan al maudu'atu hiyal bitul lati kana ba'dul arabi yadfinuha hayatan min karahatihi laha al-ghiratihi 'alaiha. Mau'udah adalah anak perempuan yang oleh sebagian orang Arab dikubur hidup-hidup karena enggak suka punya anak perempuan atau karena cemburu punya anak perempuan. Begitu Bang. Ya jangan jauh-jauh lah. Umar bin Khattab sebelum jadi khalifah anaknya dikubur hidup-hidup. Udah nggak ada tega-teganya dah. Anaknya nanya mau kemana ya? Kagak dijawab. Bawa pacul, digali aja buat apa ya? Nggak dijawab. Udah cukup, tendang anaknya, kubur hidup-hidup. Kayak begitu Umar bin Khattab dulu sebelum dia Islam. Makanya waktu dia menyatakan Islam, sering dia nangis. Nangis ingat anaknya diperlakukan secara zalim. Tapi akhirnya dia tampil sebagai orang yang terhebat pada zaman. Ya. Itulah nikmatnya Islam, begitu masuk Islam rontok semua dosa. Itu Umar bin Khattab. Kan dua hal dia, kadang-kadang suka nangis, kadang-kadang ketawa.
Sahabat nanya, kenapa kau nangis? Aku ingat anakku dulu. Lu kenapa ketawa? Bagaimana saya ketawa? Tuhan saya buat dari roti, Tuhan saya makan. Habis nyembah lapar, Tuhannya dipotek. Jadi belen tuh, entar nangis dan ketawa gitu kan. Itu Umar bin Khattab kelakuannya itu. Kejam banget Pak, Masya Allah. Bukan cuma Umar, rata-rata jagoan-jagoan Arab terutama ya. Rasa malu punya anak perempuan. Padahal dia keluar dari mana? Ini kan nggak jalan ini. Dia keluar dari perempuan, tapi malu sama perempuan. Nah, artinya dengan ayat ini sebenarnya Allah ingin ngangkat derajat kaum perempuan. Sama kalau sekarang aborsi itu kan. Salah apa sih? Ente yang berbuat anak kemudian dikuburin. Dosanya dua tuh. Pertama zina, yang kedua dosa aborsi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Banyak dah Bapak lebih tahu kebiadaban orang-orang di muka bumi ini, terutama tentang aborsi itu. Tar tuh ditanya tuh. Patus alu yaumal kiamah. Itu bayi-bayi, anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup nanti bakal ditanya, emang lu punya dosa apa? Apa dibunuh? Mana pembunuh ente? Kalau nggak keder tuh yang ngebunuh, ya kan? Ikan taubil khaliqatiliha, untuk menghinakan, untuk mencela si pembunuhnya. Ditanya di hadapan pembunuhnya yang aborsi ini. Kalau sekarang nyaris lah, kalaupun ada kasuistik aja. Orang tua ngebunuh anak jarang, tapi kalau aborsi banyak banget Pak. Itu ditanya tuh bayi-bayi yang digugurin. Hatta orang hamil luar nikah nggak boleh digugurin. Biar jadi. Kalau menurut guru saya, tar kalau sudah lahir boleh nikah nih. Ya, baik yang menghamili atau orang lain. Walaupun dalam fikih sebenarnya ada wacana, karena orang hamil dua nikah nggak punya masa idah, boleh dinikahi. Tapi guru saya tegas banget, ente jangan hadir ya ke resepsi pernikahan yang pengantinnya hamil duluan. Paham? Dan itu nggak sedikit sekarang di Depok. Orang nikah karena udah hamil duluan. Makanya kita sebagai orang tua harus betul-betul mendidik anak perempuan 10 kali lebih berat daripada anak laki-laki, Pak. Ya, apalagi sekarang orang semua anak kecil punya HP. Bagaimana? Setan udah ada di kantongnya. Kita yang mengarahkan. Sama, saya belum punya perempuan atau orang, anak saya 4 atau perempuan. Baru saya kasih HP setelah dia lulus aliyah, kuliah di PIJ, UI, baru saya kasih HP. Saya percaya sama kamu. Waktu SMA, waktu aliyah minta HP, enggak pernah saya kasih. Padahal dia anak santri, kan mondok. Tetap saya nggak beliin. Nah, begitu anak mahasiswa cara pandangnya udah beda, udah dewasa. Tapi saya doktrin, ayah percaya sama kamu. Nah, itu Pak, jadi jangan bangga anak sekarang bawa HP. Kejahatan dan kebaikan cuma beda 1 tombol, itu aja. Betul lah. Nyari setan tinggal 1 tombol. Ini ceramah, ini zina, gitu. Iya. Jadi sekali lagi jangan bangga kalau anak udah main HP. Kita tanggung jawab. Karena kasus aborsi udah kebanyakan. Biasa. Ya ngeri nanti. Dia akan ditanya, anak aborsinya ditanya depan pembunuhnya. Siapa? Ibunya kan yang ngebunuh atau pasangan zinanya yang ngebunuh. Nah, orang kalau baca ayat ini sadar. Ya. Jadi saya kembangkan ya aborsi termasuk. Terus bi'aidan bin kutilat, dosa apa sehingga tuh anak dibunuh?
ala wajhi taubih, ini dengan cara menghinakan liqatiliha, pembunuhnya. Jadi hadapan pembunuhnya, itu bocah punya dosa apa dulu sehingga kau bunuh. Wa idza suhufun nusyirat, ay wa idza suhuful a'mal nusyirat wa busitat indal hisab, ketika lembaran-lembaran amal itu disebar dan digelar ketika dihisab, catatan kita diperlihatkan. Jadi ada malaikat yang filenya nggak kusut, ya kan? Malaikat raqib atid. Kemarin hard disk saya Pak 1 tera rusak. Saya bawa orang ahli banget dalam bidang IT, nggak bisa juga. Gara-gara jatuh, itu data pesantren saya ada di situ. Ya sebagian saya backup. Beli mahal itu. Hard disk eksternal, yang biasa main komputer paham lah. Itu kan alat perekam, penyimpan data. Pada waktunya hancur. Termasuk ceramah-ceramah saya yang belum sempat diedit ada di situ. Ya Bapak lihat di YouTube saya itu, kan ini nanti ada di YouTube. Ya, itu udah hasil editan. Kemudian saya share. Ini banyak yang belum saya edit. Hilang. Yang saya sayangkan itu data-data pesantren. Nah, ini makanya ini nasihat juga buat mahasiswa, harus juga nge-backup. Nah, yang saya maksud apa? Secanggih apapun buatan manusia buat menyimpan data, pada waktunya akan hancur. Tapi ada data yang nggak akan pernah hancur. Siapa? Data yang dipegang oleh malaikat raqib dan atid. Bapak sekalian, apakah malaikat itu pembantu Tuhan? Salah. Malaikat bukan pembantunya Allah. Tapi malaikat Allah ciptakan buat hujah. Kan manusia itu suka bohong, suka menyangkal. Nanti yaumil kiamah menyangkal juga. Diperlihatkan tuh catatan keburukannya, diperlihatkan video, nyangkal ya. Ya. Atau sebelum diperlihatkan nyangkal, udah dibuka aja sama malaikat. Nih, mau bilang apa kita? Itu nih 2 file yang nggak pernah datanya rusak. Baru 2 hari kemarin saya 1 tera hilang semua data. Ya udahlah, disedihin ya dunia. Ya udah, saya cari-cari lagi data yang lain. Ya. Itu saya ngomong begini bukan pribadi, bukan. Artinya sehebat apapun ciptaan manusia bakal punah. Tapi ini nih, paham nggak? Data yang dipegang oleh malaikat raqib atid, baik kebaikan atau keburukan, abadi. Buat hujah nanti. Nah, terus. Wa idas sama uzilat wa nuziat min makaniha kama yunza'ul jildu anisyati, apabila langit dihilangkan dan dicabut dari tempatnya. Langit Pak, langit dicabut. Saya nggak tahu tepatnya langit mana. Yang jelas kita lihat biru, ya langit lah katakan tuh. Atau ketika dicabut udah pindahin tuh langit. Gambarnya kayak apa? Kama yunza'ul jildu anisyat, sebagaimana kulit dilepas dari kambing. Bagaimana orang nguliti kambing begitu. Ya bapak-bapak yang suka ngulitin kambing itu kayak begitu tuh. Bagaimana dicabut kulit dari kambing. Berat. Ini belum ketemu jawabannya, masih wa'idha kita dibikin penasaran. Apabila biasanya kan al-beba ada maka, ngerti nggak? Makanya mana makanya? Belum tar. Ini masih apabila. Wa idzal jahimu su'irat wa idza naru jahannam uqidat, dan apabila neraka jahim atau neraka jahanam dinyalakan. Wa udrimat li a'daillahi ta'ala, dan dinyalakan untuk musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal jannatu uzlifat,
ay wa idzal jannatu udniyat wa quribat minal muttaqin, dan apabila surga itu didekatkan dari orang-orang yang takwa. Surga didekatkan. Nah, baru jawabannya nih Pak. Tadi berapa kali apabila itu? Apabila matahari dilipat, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung terbangkan, apabila onta dibiarkan, apabila binatang-binatang liar ya dikumpulkan, apabila lautan menjadi api, apabila jiwa didekatkan, apabila anak perempuan ditanya dosa apa mereka dibunuh, apabila lembaran-lembaran itu disebar, apabila langit ya dicabut, apabila neraka jahanam dipanaskan, maka nah jawabannya alimat nafsum ma ahdarat, ay alimat kullu nafsin ma ahdarat min khairin aw syarrin, maka tiap orang akan tahu apa yang dia pernah lakukan, baik itu kebaikan atau kejahatan. Baru ente ngerasain tuh. Artinya begitu datang kiamat, baru semua dijeblagan oleh Allah. Nih perbuatan ente selama di dunia begini. Nah, udah nggak bisa lagi, selesai udah. Umur nggak ada lagi. Ngerti? Semuanya pengen kembali. Bahkan ada yang pengen jadi monyet Pak. Percaya? Ada yang pengen jadi kambing. Sekarang orang katanya monyet marah. Coba-coba Bapak ngatain orang monyet. Kalau nggak diburu-buru. Tapi nanti orang pengen banget katain monyet. Bapak baca dalam surah An-Naba terakhir. Ya. Itu kepengen orang jadi gitu. Luar biasa itu. Ya laitani kuntu turaba. Duh, andaikan aku jadi debu. Jadi Bapak sekalian, Allah Maha Adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jangankan manusia, binatang pun disidang. Itu kalau menurut tafsir Imam Nawawi. Kambing umpama nih diseruduk banteng, kambing mati. Satu kambing di padang mahsyar ditanya, ente kenapa mati? Diseruduk banteng. Kemudian kambing suruh-suruh lagi sampai mati itu banteng. Adil Allah. Habis diseruduk mati, jadi tanah, jadi debu. Udah binatang habis. Ayam dicakar monyet, mati itu ayam. Jam lu diapain dulu? Cakar. Sama siapa? Monyet. Sekarang lu cakar lagi sama mati. Setelah cakar selesai jadi debu. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang durjana, orang-orang tukang maksiat ngelihat, wah enak banget ya jadi ayam ya. Debu. Wah enak banget ya jadi monyet ya. Lu coba gua jadi monyet. Tuh, Pak. Jadi debu. Ya. Karena jadi debu, kalau dia manjang urusannya nggak bisa debu, ampun dah. Yang kebayang neraka di hadapannya. Jadi orang di padang mahsyar itu keder, bukan keder dia telanjang, keder apa yang akan dia dapati nanti. Diriwai semua tuh, dibikin ingat semua. Coba bayangkan. Apa Tuhan nggak adil? Kalau sekarang kita maksiat tuh Pak, ntar pada masa ingat semua udah. Hari anu, tahun anu, jam anu, waduh ya Allah. Makanya begini kita minta kayak umat Nabi kebanyakan, dan itu doanya Rasul ngajarkan kepada Aisyah. Kalau kita baca surah Hal Ataka tuh ujungnya Pak, doa wa ilaina iyabahum, ya kan? Allah mahasibni hisaban yasira. Ya Allah, perhitungkanlah aku dengan perhitungan yang ringan. Aisyah nanya, apa itu perhitungan ringan? Catatan amalnya diperlihatkan tapi dimaafkan. Paham dah? Karena nggak ada orang yang catatannya nggak ada. Kan Allah bilang,
Sekecil apapun kita berbuat baik bakal ada catatannya. Sekecil apapun kita berbuat jahat bakal ada catatannya. Apa ayatnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bakal dilihat. Nah, cuman kita pengen kayak saya banyak dosa. Cuman saya kepengen dengan doa Nabi, ya Allah maafin. Banyak umat Nabi yang dimaafin. Saya sering berseloroh begini kayak anak SD. Rapotnya merahnya 4. Matematika merah, bahasa Indonesia merah, pelajaran pokok lagi. Tapi karena gurunya demen sama dia, rajin banget. Guru belum datang, taplak udah di pasang. Teh manis udah di depan. Dulu masih SD, kembang udah ada. Dulu kerjaan dia kan dulu. Kembang udah ada. Nggak dilihat tuh rapot yang begitu banyak merahnya. Udah naik kelas. Ani senang main teh. Kayak gitu bang. Berasa ya rapotnya dulu merah banyak. Tapi gurunya demen. Kayak gitu tuh. Catatannya diperlihatkan tapi dimaafkan. Umat Nabi banyak mungkin. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam hadis itu. Jadi bukan berarti dihapus. Ada, cuma dimaafkan. Nah, saya nggak baca habis, udah ketemu. Nanti bulan akan datang kita lanjut tentang hakikat wahyu. Ini yang pertama, Allah ingin mengingatkan kita dari sumpah-sumpah yang tadi bahwa alimat nafsun ma ahdarat ay alimat kullu nafsin ma ahdarat min khairin aw syarrin, yaitu setiap orang akan tahu apa yang pernah ia lakukan dari kebaikan dan kejahatan. Wa hadhil jumlatu alimat nafsun hiya jawabu ma taqaddama min awwali surah. Dan jumlah alimat nafsun dijawab dari kalimat sebelumnya, dari mulai awal surah, yaitu dari mulai idza syamsu kuwirat dan seterusnya. Wal maknanya idza hadathat tilkal umurul ajibatul gharibah alimat hina idzin kullu nafsin ma qaddamathu min sholihin aw thalih. Maknanya apabila perkara-perkara yang menakjubkan itu terjadi, maka tiap orang saat itu akan tahu apa yang pernah dilakukan, baik itu kejahatan, baik itu amal soleh atau amal toleh. Makanya Pak, bahaya kalau kita tidak ingat mati habis semua persoalan, tapi awal perkara itu. Nabi satu ketika jalan-jalan sama sahabat, Nabi ngelihat azab neraka. Sahabat mendengar Nabi ini pada kabur. Kata Nabi, andaikan kalian gak kabur, aku perlihatkan bagaimana pedihnya azab kubur itu. Nabi tahan. Makanya orang kasyaf, orang bisa ngelihat yang gaib, gak semuanya bagus. Coba kalau dia masuk kuburan, ngelihat orang yang disiksa, tahan dia. Makanya ada wali, ya Allah jangan kasapkan saya. Wali itu ada dua Pak. Ada yang kasyaf dan tahu penyebabnya. Ada yang kasyaf dan nggak tahu penyebabnya. Makanya kita kalau datang ke ulama-ulama soleh, ulama sepuh, ahli wirid, kadang-kadang kita nggak ngomong dia tahu. Cuma kadang-kadang ada sekedar tahu doang. Apa? Mukanya hitam. Orang kalau tukang maksiat itu di hadapan ulama-ulama seperti itu mukanya hitam. Atau wujudnya bukan manusia. Tapi dia nggak tahu penyebabnya apa nih orang. Ada juga wali yang tahu. Dilihat rupa orang itu, kemudian dia tahu kenapa orang ini bisa hitam mukanya. Contoh seperti Utsman bin Affan. Ada tamu datang. Dilihat di matanya bekas zina. Dan Utsman tahu, ini orang waktu mau berangkat ke rumahnya ngeliat perempuan dipandangin aja. Coba bayangkan Utsman bin Affan, karomahnya kayak begitu. Dia tahu.
Ya Allah ya Rabb. Nah, itu jangankan Nabi, ulama-ulama yang punya basyirah aja bisa. Kenapa Pak kita nggak bisa menembus alam itu? Karena banyak dosa. Kalau orang ruhaniyahnya lebih dominan daripada jasmaniahnya, berarti udah kayak malaikat. Dia bisa melihat alamul malakut ya. Kenapa para aulia sebagian Allah kasih kasyaf seperti itu? Karena udah badannya bukan lagi badan orang, badan malaikat. Bagaimana malaikat bisa ngelihat hal-hal yang gaib, dia pun bisa. Cuma saya baca dalam kitab Haqaiq An-Tasawuf, kayak tadi ada wali yang tahu hakikat wujud orang, tapi dia nggak tahu penyebabnya apa. Ada wali yang bisa melihat hakikat wujud orang dan dia tahu sebabnya. Makanya ada amalan, kita suruh banyak baca sholawat konten Allahumma sholli ala Muhammad, minimal nutup. Jadi wali itu tutup kalau kita baca itu. Ada wali, boleh aja lo baca itu. Tapi gua amalan gua ya syahid, kena juga. Kelihatan juga. Ada guru ngajarin, udah baca ya satir. Hai penutup tuh wali amalannya bukan ya satir ya syahid. Mau bilang apa? Apalagi Allah. Kelihatan juga. Ente mau amalan apa juga? Nabi umpama ada sahabat beramal dengan amalan sesuatu, tetap aja tembus sama Nabi. Nah ada aulia yang model kayak gini Pak. Saya nggak cerita ada walinya siapa. Kadang-kadang kalau saya datang, kadang ketawa, kadang nasihatin, ya. Nah mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk, kalaupun ada amal-amal toleh yang tergores di buku kita, dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.